Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang rasanya kita boleh kembali berkumpul udah mulai akhir dari bulan pertama di tahun 2026. Tentu banyak sudah kita rasakan di awal tahun ini. Banyak kebaikan Tuhan, banyak juga mungkin ada cobaan yang kita rasain. Tapi kita di sini datang bersyukur, kita boleh tiba di sini dengan selamat, tidak ngurus satu apapun. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiada seperti Tuhan. Kita angkatkan, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Kita angkat pujian dari awal. Ada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. dengan hormat nanti
saya undang Bapak Wolio. Dan Kau Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tuhan dan Rajaku, Ku puji. Mari sahabat-sahabat semua, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama jemaat yang lain untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kini kami akan memulai ibadah minggu ini. Kami serahkan seluruh acara dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya pada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pimpin seluruh ibadah kami pada minggu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh kita satu sama lain salam dulu. Bilang Tuhan Yesus baik. Tahun mulai baru 2026 tapi masih sama kata-katanya. Tuhan Yesus baik. 2025, 2026, 2007, Tuhan Yesus baik. Tahun baru kita masih mau berjalan bersama Tuhan ya. Mari kita berjalan bersama Dia. Silakan duduk Bapak Ibu. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. 2026 kita masih mau berjalan bersama Dia, Bapak Ibu. Amin. Kita akan naikkan pujian, kita akan nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita ucapkan nyanyi bagi Dia.
Gerak dikit boleh kali Bapak Ibu ya. Masih semangat pagi-pagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, sukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Amin Bapak Ibu. Kita angkat dari awal lagi ya Bapak Ibu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Bapak Ibu silakan baik duduk kembali. Mungkin setelah ini aku akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kasih Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat dari awal lagi Bapak Ibu ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin Bapak Ibu. Banyak tentu ya di tahun 2025 atau 2026 juga kayaknya udah banyak yang kita kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya buka untuk ruang kesaksian. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Saya bersyukur, berterima kasih. 21 Januari kemarin Tuhan tambahkan umur saya menjadi 49 tahun. Puji Tuhan. Belum gocap ya saudara, saya belum gocap. Jadi masih bisa dikatakan masih ABG lah. Ya belum gocap. Makanya saya mainnya sama Ling-ling, masih yang muda-muda saudara. Puji Tuhan, saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya boleh ada hari ini sebagaimana saya ada, semua benar-benar sungguh anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan baik pada saya. Luar biasa Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kesehatan saya. Semua tangan Tuhan yang membentuk saya boleh ada hari ini sebagaimana saya ada. Bukan karena bisa saya, bukan karena gagah saya, bukan karena saya bisa kerja. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya boleh berterima kasih. Sungguh Roh Kudus pimpin hidup saya setiap hari. Memberikan saya hati yang penuh syukur. Saya cuma selalu minta pada Tuhan. Tuhan penuhi selalu hati saya dengan ucapan syukur. Bagaimanapun keadaan saya, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan kelimpahan. Hanya satu yang saya minta, selalu ada hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena dengan hati bersyukur, kita bisa merasakan sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Kebahagiaan tidak diukur oleh berapa banyak apa yang kita miliki. Tidak saudara, tidak. Kebahagiaan itu hanya datang bila kita hidup dekat dengan Tuhan. Itu baru nyata saudara. Sungguh saya ingat yang saya tak akan pernah lupa dalam hidup saya. Satu nasihat Om Yoyo kepada saya. Berbicara berdua dengan saya. Melda, sing bager weh ka Tuhan. Lamun orang bager ka Tuhan, maknya Tuhan tebager ka orang. Artinya, Melda, yang baik-baik saja sama Tuhan. Kita hidup baik sama Tuhan. Kalau kita baik sama Tuhan, gak mungkin Tuhan gak baik sama kita. Saya pegang itu. Janji firman Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Terima kasih untuk Pak Wagem, Luki, Pak Wagem semuanya, Pak Raj, Pak Alvin, dan teman-teman semua di AMS ini. Sungguh saya diberkati berada di tengah-tengah kalian semua. Sungguh satu keluarga yang Tuhan izinkan menjadi bagian dalam hidup saya. Terima kasih untuk semua doa, ucapan, perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih pada Tuhan, kami, saya dan keluarga boleh ada sampai hari ini, berdiri di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelumnya happy birthday, Cimelda. Sebelum saya mulai kesaksian, saya ingin mengutip kesaksian dari Ciari beberapa bulan lalu. Bahwa kita seringkali terlihat baik-baik saja. Padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Kami
sekeluarga mengalami keadaan yang begitu sulit sejak COVID. Karena usaha kami yang mulai goyang, dan kami ada pakai uang bank sejak tahun 2014. Berarti 11 tahun, 12 tahun malah. Selama ini mungkin kami terlihat baik-baik saja, mungkin karena ada uang bank yang kami pakai. Namun sejak COVID itu, keadaan kami tidak baik-baik. Sebelum COVID, kami ada kerjasama dengan sepupu saya. Ya, kerjasama seperti investor lah, saya nanam saham gitu. Jadi mereka memberikan kami bunga yang baik, bunga yang menarik lah. Sebelum COVID memang baik-baik aja, semua berjalan dengan lancar. Tapi setelah COVID, semuanya hancur. Kerjasama ini pakai uang bank ya, dalam jumlah yang cukup besar bagi kami semua. Sampai kami tidak sanggup membayarnya. Jadi bunga berbunga. Tapi sepupu saya cuma bisa janji. Janji. Sampai tahun ini. Janjinya masih belum selesai. Saya sendiri sudah hampir putus asa ya. Rasanya mau nyerah gitu. Tapi lewat persekutuan AMS, lewat doa puasa, lewat Beatstone, lewat ibadah seperti ini, kami lewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa ada titik terang. Kalau kemarin kalian ikut doa puasa itu bagus banget. Ci Elizabeth bawa firman, janji Tuhan itu janji yang murni. Tuhan pasti tepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan, melupakan janjinya karena dia itu setia. Bukan seperti janji manusia, seperti saudara saya juga, tarsok. Janji itu semuanya tidak terjadi ya. Akhirnya kami sekeluarga bertekad untuk menjual rumah kami satu-satunya untuk menutup semua utang. Tapi kondisinya tuh setelah COVID tuh tahu sendiri lah ya, ekonomi nggak begitu bagus, semua harga pasti turun, semua pasaran nggak ada. Mau jual harga normal aja mungkin agak susah. Tahun demi tahun kami bawa dalam doa. Bahkan dalam doa dan puasa. Tapi Tuhan itu baik. Dulu dia tolong saya. Sekarang pun saya percaya dia masih menolong saya. Asal kita mau taat dan menanti waktunya Tuhan. 5 tahun setelah COVID itu. 5 tahun kita tunggu semua. Desember lalu ada titik terang, ada orang mau lihat rumah. Kita bersyukur banget, wah senang banget. Tapi ternyata gagal. Kami terus bawa dalam doa, puasa. Bukan kebetulan. Tahun ini saya dapat ayat. Ayat ini bunyinya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya imani, saya percaya ini adalah firman dari Tuhan. Kata Cimelda juga, sing bager sama Tuhan. Tuhan pasti bagar sama kita. Amin. Melalui kekuatan firman ini saya percaya, saya doa puasa tiap awal tahun. Tidak ada tanda-tanda juga. Namun pertengahan Januari kemarin, ada yang melihat rumah dan mereka berani menawar rumah saya. Itu suatu mujizat. Tapi mama, saya dan keluarga semua bilang udah harganya segini aja, udah gak mau kurang. Tapi orang itu tawar terus. Tapi pada hari Jumat kemarin
dia memutuskan untuk membeli rumah saya tanpa kurang. Semua harga sesuai dengan permintaan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hari Jumat kemarin tanggal 23 kami diberikan DP. Berarti sudah jadi, sudah sah. Ini adalah hadiah yang mungkin buat kami besar. Karena tanggal 24-nya adalah hari pernikahan kami. Selama 27 tahun kami dipercaya oleh keluarga ini, oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan juga yang memulai semua ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Sampai semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam keadaan mungkin seperti kami, jangan putus asa. Terus mendekat dan berharap kepadanya. Ingat terus kebaikannya. Ingat yang dulu-dulu dia tolong kita. Dia sediakan buat kita. Kita flashback kebaikan Tuhan selalu. Mungkin dia tolong kita dalam sakit. Dia sembuhkan kita. Dulu mungkin ada masalah yang berat. Tuhan buka jalan. Kalau dulu Tuhan tolong kita. Dia masih Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong kita saat ini. Maju terus, Tuhan baik. Haleluya. Amin. Saya hanya singkat aja bahwa saya pagi ini sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara saya kemarin tanggal 22, hari ulang tahun saya. Tanggal 21, cici saya ulang tahun tuh. Jadi tanggal 17 Januarinya itu juga wedding anniversary saya yang ke-38 tahun. Selama perjalanan ini sungguh saya mengucap syukur bahwa di dalam mengiring Tuhan, satu yang saya amini bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Dia sudah memberikan kami anak-anak yang baik, cucu kami yang sungguh baik, saudara. Penyataannya begitu sempurna. Bukan berarti selama ini saya nggak ada masalah, saya nggak ada kesulitan saudara dalam rumah tangga saya dengan istri saya. Tapi satu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar kalau kita ada masalah. Dia selalu memberkati saya, bukan berarti berkat itu selalu berkat jasmani, bukan saudara. Berkat sukacita, kesehatan, apapun itu. Yang semua baik-baik dari Tuhan sudah diberikan kepada saya. Dia sudah memberikan saya istri yang baik dan istri yang soleha, saudara. Benar saudara, tanpa istri saya ini saya nggak tahu jadi apa saudara. Thanks a lot. Hanya satu saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Karena dia baik, karena dia setia. Dia itu awal dan akhir. Dia tahu akhir kita dari awal, saudara. Sebab itu, pada pagi hari ini, saudara, kita patut bersuka cita kalau kita memiliki Dia. Terima kasih, saudara-saudara, karena waktu saya kembalikan. Amin Bapak Ibu, banyak mungkin kita ternyata gak usah jauh-jauh ya dari 2025, 2026 saja Tuhan sudah banyak berikan kebaikan buat kita semua. Amin, Tuhan berkati Bapak Ibu dan saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Saya undang Bapak Ibu untuk kita kembali berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Saya undang dengan hormat Bapak Alfred. menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul di sini. Kamu telah mendengarkan kesaksian yang menguatkan kami Tuhan. Dan juga sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan yang terpenting dalam minggu ini adalah firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang telah datang jauh dari Cianjur Tuhan. Berkati kami dengan firman ini, berkati hamba-Mu yang membawakan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak kembali duduk. Jangan lupa untuk dinonaktifkan HP-nya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Jamal. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan hari yang baik. Cuaca yang baik pada pagi hari ini, kita bisa hadir bersama di persekutuan ini. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini yang diberikan oleh Ibu Gembala, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, juga kepada para wakil-wakil gembala dan kita semua yang hadir saat ini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mungkin sudah banyak nats, tapi nats saya hari ini saya ambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Judul
firman Tuhan di sini adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Banyak hal, banyak kejadian, banyak waktu yang sudah kita lalui. Jangan lupakan berarti ini sudah menjadi pengalaman, sudah diterima kebaikan Tuhan itu. Tetapi tidak selalu semua orang bisa mengucap syukur atasnya. Kalau saya ataupun saudara melihat ke belakang, sejauh bisa diingat dalam ingatan. Saya dulu pernah tinggal di Warakas. Saya sekolah di Papanggo, Kober, Gang 13. Saya pernah tinggal di Pulau Mas. Saya pernah tinggal di hutan. Saya pernah jadi tukang parkir. Saya pernah tukang batu. Kok bisa sekarang ya? Seperti sekarang. Kok bisa begini ya? Tanpa dukungan orang tua kok bisa begini ya? Kalau saya melihat ke belakang jauh, tanpa dukungan orang tua, kok bisa mencapai seperti ini? Terkadang kalau saya mau berdoa susah, saya mau doa apa ya? Kadang-kadang berdoa itu kan tidak selalu semangat ya. Jadi bagaimana memulai semangat? Saya seringkali memulainya dengan mengingat ke belakang. Mengingat sejauh saya bisa mengingat. Saya bercerita tentang bagaimana saya dulu, bagaimana saya begini, bagaimana berjumpa dengan Tuhan, bagaimana awalnya, bagaimana kemudian menikah, bagaimana awal pelayanan, bagaimana hidup, bagaimana. Itu bagaimana diingat, itu menghidupkan di dalam. Tiba-tiba kita merasa semangat berdoa. Tiba-tiba semangat untuk lebih lagi kepada Tuhan menyala di dalam. Memang tidak mudah untuk mengingat kebaikan orang lain. Maka ada pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itu artinya manusia ini secara umum lebih mudah mengingat kekurangan, lebih mudah menyimpan sakit hati daripada kebaikan orang. Kebaikan orang yang banyak itu bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Itu yang kemudian diingat, yang baiknya hilang. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu juga suatu peringatan. Kalau kebaikan Tuhan saja bisa dilupakan, apalagi kebaikan orang. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab sebagai contoh nyata, Israel sebagai saksi sejarah daripada firman Tuhan, perjalanan pewahyuan ini. Bahwa orang Israel telah dipelihara oleh Tuhan. Bahwa orang Israel telah diambil oleh Tuhan menjadi bagian daripada umat yang diberkati olehnya, yang dibawa dekat kepadanya. Makan diberi, minum diberi tempat yang bukan tanah mereka. Tetapi apa yang kemudian dicatat dalam Alkitab? Mereka bersungut-sungut, mereka keras tengkuk, mereka menolak nabi, mereka melupakan Tuhan, mereka bahkan menyembah kepada berhala. Mereka tinggal di tanah pemberian Tuhan, tapi beribadah kepada Allah lain. Tanah Kanaan itu pemberian Tuhan, tapi mereka beribadah kepada Allah lain.
Mereka makan dari tanah yang diberikan oleh Tuhan, tapi lupa berterima kasih kepada Tuhan, justru berterima kasih kepada berhala-berhala. Bukankah itu menunjukkan bahwa memang kita terlalu sulit untuk mengingat kebaikan Tuhan? Dan salah satu contoh yang kemudian saya ambil pada pagi hari ini adalah Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11, 10 orang kusta. Ayatnya yang ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta, orang-orang yang berpenyakit kusta pada masa perjanjian lama selalu ditenggerai. Pada waktu itu, pada zaman itu, yang berpenyakit kusta itu adalah penyakit karena hukuman Tuhan. Kita ingat seperti contohnya Miriam, dihukum oleh Tuhan dengan kusta. Hamba daripada Elisa dihukum dengan kusta. Jadi kusta memang identik dengan penghukuman dari Tuhan. Waktu itu. Perjanjian baru tidak. Orang-orang berpenyakit kusta ini adalah orang-orang yang kemudian tertolak secara sosial. Mereka dipinggirkan dari masyarakat, mereka tidak boleh tinggal dalam masyarakat, mereka harus tinggalkan keluarga kalau mereka punya keluarga. Mereka harus tinggal di luar kota, di batas kota. Dan mereka membangun komunitas sendiri. Ini bukan hanya soal sanksi sosial, tapi juga sanksi ibadah. Karena orang yang berpenyakit kusta tidaklah tahir, sehingga dia tidak boleh datang ke bait Allah. Jangankan ke bait Allah, di tengah masyarakat pun tidak diterima. Jadi betul-betul ini adalah golongan orang atau kelompok orang yang tertolak, terpinggirkan. Dan penyakit kusta itu menggerogoti secara perlahan-lahan, membunuh secara perlahan-lahan. Karena kemudian dia akan hilang sedikit, lalu kemudian mati. Ini penyakit yang menakutkan sampai hari ini. Dan pada suatu ketika Yesus melintasi daerah mereka, dalam ayatnya yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, mungkin itu desa yang dibentuk dari komunitas orang-orang kusta ini. Ada 10 orang di situ. Dan mereka datang berteriak. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa berdiri agak jauh? Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang najis, orang-orang ditolak. Semua orang menolak untuk berjumpa dengan mereka. Jadi mereka tahu diri. Tapi kebutuhan mendesak mereka. Mereka berteriak dengan suara yang keras. Berteriak berarti bukan hanya bersuara biasa, tapi bersuara keras. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dari mana mereka tahu Yesus? Kalau dikaitkan dengan guru, mungkin mereka sudah tahu bahwa dia adalah guru itu. Yesus Guru. Berarti ini adalah yang mereka dengar, suka mengajar, suka menyembuhkan. Mereka punya pendengaran yang tajam. Sekalipun mereka tidak pernah dekat kepada Yesus, tapi mereka punya keyakinan kepada Yesus. Itu sebabnya mereka datang kepada Yesus. Kebutuhan itu membawa mereka untuk datang kepada Yesus dengan suara yang keras dan dengan kata-kata yang singkat. Tapi semuanya ada di situ. Kasihanilah kami. Tidak perlu diperjelas apa persoalan. Kata kasihanilah kami itu adalah kata yang paling dalam dari sebuah permohonan. Sepuluh orang kusta datang. 10 orang kusta berteriak, Yesus Guru,
kasihanilah kami, berikanlah kebaikan-Mu kepada kami. Kata kasihani itu menyatakan pengakuan tentang dirinya yang terbatas, yang membutuhkan uluran tangan. Kata kasihanilah kami itu menunjukkan bahwa dia menempatkan dirinya siapa dan dia menyadari Yesus itu siapa. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Perintah yang sederhana, tidak perlu ditumpang tangan. Mereka berteriak dari jauh, Yesus menjawab juga seperti yang mereka posisikan diri mereka. Mengapa mereka tidak harus dekat? Karena mereka juga yakin tidak harus dekat untuk bisa menerima kesembuhan. Kalau kita bandingkan apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini dengan apa yang dilakukan oleh Cornelius yang datang minta disembuhkan hambanya pada Yesus. Dan dia berkata kepada, "Engkau usah datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata, hambaku yang di rumah akan sembuh." Lalu Yesus berkata, "Iman sebesar ini belum pernah kulihat di tengah Israel." Jadi kalau orang ini saja dari jauh berteriak, itu juga menyatakan sekalipun dari jauh, kesembuhan bisa datang. Dan Yesus pun menjawab sesuai dengan apa yang mereka imani. Yesus berkata, "Pergilah." Dia tidak berkata, "Sinilah, biar saya tumpang tangan." Tidak. Seperti yang dia imani. Karena dia menjaga jarak, kesadaran sebagai orang yang tertolak, tapi juga kesadaran tidak harus ditumpang tangan oleh Yesus. Dia pun sembuh. Maka dia berkata, "Kasihanilah kami." Dan Yesus berkata, "Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan mereka pergi. Dalam kalimat selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan, berarti belum sembuh ketika mereka mau pergi kepada imam. Jadi apa alasannya mereka pergi kepada imam? Bukankah pergi kepada imam memperlihatkan kesembuhan? Oke, kita lihat dulu kenapa harus pergi kepada imam. Imamat pasalnya yang ke-14. Ini peraturan dalam hukum Taurat. Imamat 14 ayatnya yang kedua dan ketiga. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi imam bertugas memeriksa orang kusta itu apakah dia sudah sembuh. Legalitas konfirmasi bahwa dia sudah sembuh sebagai cara dia untuk bisa kembali ke tengah masyarakat. Datangnya harus dari imam. Dan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Mereka belum sembuh, tapi mereka pergi mau memperlihatkan dirinya kepada imam. Apa yang menjadi alasannya? Kesembuhan belum terjadi, tapi mereka sudah pergi. Mereka taat seperti yang dikatakan. Apa yang menjadi alasan kita kalau kita adalah orang itu? Kan jawaban belum diberikan. Di mana jawabannya? Tapi orang itu tanpa melihat kenyataan, mereka pergi kepada imam. Dan sementara dalam perjalanan menuju kepada imam, kesembuhan terjadi. Jadi mereka sudah percaya sebelum menjadi kenyataan. Inilah iman. Iman itu menurut Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan itu masih di depan, belum terjadi.
Yang belum kita lihat itu belum ada. Jadi di manakah menjadi buktinya? Kok sudah ada seolah-olah padahal dia masih ke depan. Itulah rahasia iman. Jadi mengapa iman itu menjadi kuasa? Karena tidak semua orang bisa menerima dan mengalaminya. Tapi kalau orang sudah menerimanya, ada di dalam dirinya, kita berkata, kalau kau berkata kepada gunung, pindah, dia akan pindah. Untuk menyatakan betapa kuasa iman itu kalau ada pada seseorang. Dia bisa membuat seseorang itu melakukan hal-hal di luar kesanggupannya. Salah satunya seperti ini. Dia berani pergi memperlihatkan dirinya kepada imam, padahal penyakit kusta masih melekat pada dirinya. Bukankah dibutuhkan suatu keyakinan di dalam hati untuk bisa melakukan itu? Dan karena ketaatan sebagai bukti dari keimanan, taat itu bukti dari keimanan, setia itu bukti dari keimanan. Jadi kalau orang mengatakan percaya tetapi tidak taat, taat yang terus-menerus setia namanya. Sehingga percaya, taat, setia, pistis, sama saja. Taat itu bukti dari percaya, keyakinan. Dan orang ini percaya kepada apa? Kepada apa yang dikatakan oleh guru yang berbicara kepada mereka yang mengatakan pergilah. Mereka percaya kepada perkataannya, ada otoritas pada orang itu, dia mengakui otoritas orang itu sehingga perkataannya berotoritas diterima dalam dirinya. Dia taklukkan dirinya sebagai penerima daripada perkataan sang otoritas itu. Maka ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, mereka pun 10 orang pergi mencari imam untuk menyampaikan, kami sudah sembuh. Agak kurang bisa diterima secara nalar ya. Memang iman itu bukan tidak masuk logika, tapi beyond logis, transrasional dia. Ya. Iman itu beyond logik, transrasional. Rasionya ada, tapi melampaui rasio. Bukan irasional, transrasional. Kalau irasional itu kalau saya mau menjelaskan kepada saudara bagaimana pesawat terbang itu dibuat, bagaimana pesawat terbang itu bekerja dan bisa terbang. Saudara nggak mengerti, itu bukan salah saudara, itu salah saya. Karena memang saya tidak kompeten untuk menjelaskan itu. Tapi kalau B.J.B. Habibie datang ke sini menjelaskan bagaimana pesawat dibuat dan bagaimana pesawat terbang itu terbang, saudara tidak mengerti, itu bukan penjelasannya yang salah, tapi pikiran saudara dan saya yang tidak mampu menjangkaunya. Dia melampaui pikiran. Jadi iman itu melampaui pikiran. Dan itu sebabnya kita bisa melihat bagaimana 10 orang kusta itu bisa pergi melangkah dengan berani untuk mencari imam untuk memperlihatkan kesembuhannya. Padahal masih tidak ada perubahan. Namun kemudian dicatat sementara mereka di tengah jalan. Jadi itulah iman. Kesembuhan fakta itu datang kemudian. Iman sesuai dengan Ibrani pasal 11 adalah bukti utamanya. Bukti fakta, bukti kedua. Bukti utama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu menjadi bukti. Ayatnya yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 10 orang disembuhkan oleh Tuhan. 1 orang saja yang kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada penyembuhnya.
10 orang menerima kesembuhan yang sama. Tetapi hanya 10%, 1/10 yang mengucap syukur, 9/10 melupakan penolongnya. Pertolongan sudah diterima, pemberian sudah didapatkan, tetapi mengucap syukur tidak terjadi. Mengapa? Mungkin masih kurang lagi. Dia berhenti kepada dia berhenti pada apa yang diberikan. Orang-orang yang lupa bersyukur adalah orang-orang yang tidak pernah puas untuk apapun. Bersyukur itu tanda kepuasan. Berterima kasih itu tanda kepuasan. Secara moral etika, kalau orang menerima sesuatu, bukankah seharusnya dia berterima kasih? Bersyukur dan berterima kasih adalah sesuatu hal yang menunjukkan dia puas, dia senang atas apa yang diterima. Bukan sesudah diterima, lupa pemberinya. Nah, yang dalam ayat yang kita baca, 9 orang itu meneruskan perjalanannya mencari imam. Tetapi yang 1 orang mendahulukan kembali. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Aku telah sembuh." Ayat 16, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur itu menunjukkan sesuatu ucapan syukur yang tidak hanya dengan kata. Kata-kata ini sangat terbatas dalam menyampaikan apa yang ada dalam hati. Bahasa verbal itu bahasa yang terbatas. Bahasa nonverbal seperti tersungkur, mengangkat tangan, adalah bahasa yang lebih jauh, lebih dalam. Bahasa yang di mana kata-kata tidak cukup. Mungkin tersungkur ini mewakili segalanya. Dia bukan hanya berterima kasih secara verbal, tetapi juga secara tubuh dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu Samaria. Ini menarik. Orang itu Samaria. Orang Samaria. Orang Samaria berpenyakit kusta. Berpenyakit kusta itu saja masalah. Tambah dengan orang Samaria, masalah lagi. Ini namanya double minority ini. Sudah Kristen, ini lagi katanya. Ini double minority. Karena orang Samaria itu dianggap bukanlah orang yang sejajar dengan orang-orang Yahudi yang lain. Sudah kusta, Samaria, maka ada catatan di situ dan orang itu adalah seorang Samaria. Dari orang yang paling tidak diharapkan justru datang ucapan syukur gitu. Dari seseorang yang paling tidak dipikirkan, justru orang yang tahu bersyukur. Ternyata orang yang tahu bersyukur kita tidak bisa lihat dengan mata itu. Tidak bisa. Tidak ada tandanya secara kasat mata. Kita pikir dia baik, belum tentu baik. Kita pikir dia tidak baik, ternyata baik. Yang suaranya keras belum tentu tidak baik. Yang suaranya lembut belum tentu gak ada. Tetapi orang yang bersyukur seperti orang Samaria ini dapat dilihat dengan apa? Dia berbicara, mengatakan, tetapi juga dia tersungkur, menyatakan juga. Jadi baik dengan kata-kata maupun dengan sikap. Peragaan. Dia menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan hal itu mengherankan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-17. Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Jadi yang 9 orang kemana? Terus mencari imam. Memperlihatkan bahwa mereka sudah sembuh. Tapi lupa kepada yang menyembuhkan. Betapa mudahnya melupakan orang yang menolong kita, bukan?
mencari orang yang kemudian seperti orang Samaria ini, kalau dilihat 10 orang, 10 itu angka kepenuhan, angka kegenapan. 10 hukum Taurat. 10 apa lagi? 10 hukum Taurat, 10 jari, oke, angka kegenapan. Dari semua orang yang genap 10, ternyata hanya 1, 1/10 yang tahu bersyukur. 9 orang juga sembuh, tetapi 1 orang dia tidak hanya sembuh secara jasmani. Dalam ayatnya yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Suatu keheranan kalau kemudian penyakit seperti penyakit kusta yang tidak ada sembuhnya pada waktu itu, dekat dengan kematian, bisa melupakan penolongnya. Bukankah itu mengherankan? Ini bukan pertolongan yang biasa ini. Ini pertolongan yang tidak mungkin didapatkan. Dia kemudian bisa pulih, dia luput dari kematian. Pun bisa lupa. Dahsyat itu. Kalau penolong kita yang sudah menyelamatkan kita dari kematian pun bisa kita lupakan. Dahsyat itu. Sehingga Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing bagi orang Yahudi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang yang berpenyakit kusta, 10 orang disembuhkan. Tetapi 1 orang saja yang kembali. Dan kembalinya dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh 9 orang yang lain. Yaitu keselamatan. Keselamatan jiwanya. Kesembuhan jasmani dia dapatkan. Dan juga keselamatan. Yang 9 orang kesembuhan jasmani. 10 orang. Tetapi 9 orang menerima anugerah umum. 1 orang menerima anugerah umum dan juga anugerah khusus. Anugerah umum diberikan Allah bagi semua orang. Udara ini untuk semua orang. Matahari ini untuk semua orang. Air ini untuk semua orang. Semua yang ada di luar ini. Itu untuk semua orang. Tetapi yang anugerah khusus hanya kepada orang yang bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Anugerah khusus itu hanya ada pada orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Anugerah khusus tidak ada dimanapun. Dia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kaya, bisa, untuk semua orang. Diberkati secara jasmani, itu milik semua orang. Anugerah umum. Tapi soal keselamatan, itu anugerah khusus. Anugerah khusus itu kaitannya hanya kepada orang yang datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anugerah khusus hanya ada padanya. Anugerah umum untuk semua orang. Siapakah yang akan mendapatkan anugerah khusus? Seperti orang kusta ini. Yang kembali datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Yang menghitung segala kebaikan Tuhan. Anugerah umum hanya membawa orang untuk beragama. Dari mana datangnya agama-agama? Dari mana munculnya kepercayaan-kepercayaan? Kesadaran
bahwa ada pribadi yang besar, ada kekuatan yang besar, ada roh yang besar yang mengadakan semuanya ini. Dan mereka kemudian menamainya dengan nama yang mereka pahami. Di kampung saya mereka namai di Batam mulai jadi Nabulun. Kalau di Pulau Jawa disebut Gusti. Kalau di Yunani namanya Theos. Di mana lagi? Di Barat namanya God. Kesadaran akan Allah melahirkan kepercayaan-kepercayaan. Kesadaran akan Allah didapatkan dari pewahyuan umum, anugerah umum. Tetapi keselamatan, anugerah khusus, itu hanya karena iman kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau begitu, kalau kita melihat dalam ayat ini, 10 orang menerima anugerah umum, semuanya. Angka 10, angka kepenuhan. Tetapi siapakah yang menerima anugerah yang khusus? 1 orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang yang kemudian ingat kepada Yesus. Kalau kita bawa kepada diri kita saat ini, kita sudah menerima banyak, bukan? Tahun-tahun yang kita miliki bukankah tahun-tahun yang kemudian menandakan bahwa Tuhan telah baik kepada kita? Kita bisa menghitung tahun. Tapi apakah kita semua bisa menghitung kebaikannya? Bisakah kita berterima kasih untuk semuanya? Tidak kebetulan kalau ke setiap tahun di gereja kita ini ada kesaksian. Tahun baru itu biasanya kesaksian. Kesaksian itu adalah semacam ucapan syukur. Saya telah menerima sesuatu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya menyampaikannya. Tapi itu pun terkadang kita tidak tahu apa yang kita saksikan. Apakah kita tidak menerima apapun? Dosa kita telah diampuni. Bukankah itu layak untuk kita bersyukur kepada Tuhan? Jangan menjadi yang seperti 9 orang itu. Yang bisa melupakan pemberian itu. Yang memusatkan pandangannya hanya soal berkat. Padahal hal yang paling dasar daripada kehidupan, kusta. Kusta itu tanda hukuman Tuhan atas dosa. Kalau diibaratkan kita semua ini adalah orang, dulunya orang berpenyakit kusta itu. Orang yang seharusnya mati. Tetapi Tuhan sudah menyembuhkan kita. Bukankah kita seharusnya seperti orang asing yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Orang Samaria ini harus kembali dan tersungkur. Tuhan, terima kasih. Berkat itu, kalau kita baik kepada Tuhan, Tuhan pasti baik. Lah kita nggak kenal saja dulu dia baik. Kalau diurut ke belakang, sebenarnya saya nggak cari Tuhan waktu itu. Kebetulan diajak-ajak sama teman. Ayo ke gereja saya katanya. Ke gerejamu lah kau, aku bilang. Ganggu saja. Tiap minggu dia, ayo ke gereja saya. Kau lah pergi ke gerejamu. Gerejaku lain, aku bilang. Kami satu mes. Satu mes, dua orang satu kamar. Sip kami sama. Saya dulu operator alat-alat berat. Jadi sip kami sama. Jadi kalau pulang, dia kalau pulang, nanti mandi. Lalu kemudian dia berdoa. Berdoa, saya pikir sudah selesai. Saya masuk lagi kamar. Masih berlutut. Ini mengganggu sekali nih orang, saya pikir.
Saya kan gak enak sama-sama Kristen, tapi saya gak berdoa, dia berdoa. Jadi saya merasa terganggu gitu. Nanti pulang, oh udah tidur kali dia. Masihnya, haleluya. Nangis dia. Saya hitung-hitung ini orang sudah 1 jam lebih. Mengganggu. Saya mau tidur akhirnya gak bisa. Jadi kalau saya belum ngantuk sekali, saya main dulu ada semacam recreation hall namanya kalau di perusahaan. Baru nanti udah ngantuk sekali saya pulang. Satu kali dia bilang, ayo ke gereja saya. Ya, saya ingat waktu itu. Sebenarnya saya ikut dia supaya dia diam gitu. Bukan maksud saya ikut. Karena saya sudah bosan dengar dia ngomong terus. Udahlah. Toh hari ini juga gak ada kegiatan saya pikir. Kebetulan tadi malam agak gelap hidup itu. Jadi pikir juga ya, lihat dulu. Kebaktian jam 5 sore. Sebenarnya saya sudah tolak-tolak dia. Kami jam 5 baru berangkat dari mes. Karena memang saya usaha saya supaya gak usah pergi. Ternyata dia tungguin terus gitu. Ayo udah sudah, oke. Sampai di sana udah 5:30. Itu sudah nyanyi. Saya ingat itu saya di pojok, paling pojok. Ini gereja dibagi 2. Oke, ini ke kiri dan ke kanan. Udah nyanyi. Begitu masuk ke gereja, makin dekat orang nyanyi, makin emosi. Saya, kenapa saya tadi ikut ya? Ini, ayo kita ke depan. Katanya. Kaulah ke depan, aku bilang. Saya nggak mau ke situ. Saya langsung saya lihat ada ke belakang, oh ada pojok aja. Lalu saya lihat orang lagi nyanyi, dasar orang-orang sesat ini. Ada yang nyanyi lah, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis. Apa ini? Nggak tertib. Di gereja saya dulu tertib. Ini nggak ada. Saya sibuk menghakimi, mereka sibuk memuji Tuhan. Saya nggak ada satupun perhatikan. Tapi ada satu pujian. Itu adalah hari pertobatan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Jadi itu yang pujian kalau dulu di namanya di hutan kan, ini kan daerah hutan. Selama nyanyi itu ada urapan katanya. Itu nggak berhenti. Jadi nyanyi terus. Jadi itu pemimpin pujian sampai tutup mata. Lalu saya bilang, kok menikmati sekali itu pujian. Lalu kemudian karena cuma 2 baris kan, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, angkat tangan katanya. Saya lihat, semua orang, lalu kemudian saya mulai buka hati, lalu kemudian saya mulai bilang gini, lalu kemudian saya ingat, saya mulai bilang suara saya, sudah mulai hafal, makin suara saya sedikit keluar. Lalu suara saya makin keluar lagi. Suara saya kayaknya didorong makin keras. Suara saya suara keras. Suara saya yang paling keras ujungnya. Saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa stop. Saya bergetar, badan saya bergetar. Sehingga kemudian saya nggak bisa stop. Tuhan, saya mau bertobat. Saya bilang. Saya kemudian keluar. Ini belum ada undangan ini. Saya sudah keluar dari situ. Saya terus Tuhan, saya mau bertobat. Lagu masih berjalan, saya sudah datang. Pulang-pulang, saya tanya dia, ada Alkitabmu? Hari itu saya berubah. Bukankah itu layak untuk disyukuri? Saya nggak baik pun Tuhan baik. Maka kalau kemudian ada dalam perjalanan ini seperti naik turun. Saya yakin Tuhan baik. Apalagi kalau kita sudah baik. Memang jalannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus percaya seperti orang yang disembuhkan ini. Mereka yakin mereka disembuhkan oleh Tuhan, ditolong. Sekalipun belum melihat kenyataannya. Tetapi bagi kita yang sudah menerima, bukan hanya yang kesulitan hari ini. Yang lalu-lalu sudah banyak. Baiklah kita mensyukuri. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Sampai di sini kita akan angkat pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan.
ingat kasih-Nya. Mari kita bangkit. Kasih-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku tak lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia pulihkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kami tidak melupakan kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang sudah menerima kami, membasuh segala dosa kami, membersihkan kami Tuhan dari kehidupan yang kotor, menjadi kudus dan suci, menjadi warga kerajaan Allah. Engkau telah menolong kami Tuhan dengan berkat yang besar. Bukan hanya soal pengampunan, tetapi juga berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang kehidupan. Kami bisa hidup, kami bisa bertahan hari ini. Kami bisa Tuhan menyekolahkan anak. Kami bisa ada sebagaimana ada karena Tuhan. Biarlah kami tidak melupakannya. Biarlah itu terang dan jelas bagi kami semuanya. Umat-Mu kami yang ada saat ini, kami akan ingat selalu akan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jamrudin atas firman-Nya. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Baik Bapak Ibu, sudah saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari kita. Saatnya kita akan masuk dalam kolekte. Saya undang dengan hormat Bapak Robi. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu.
berkati hamba-Mu, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau sebentar kami akan memberi persembahan, kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mempersembahkan akan dibiarkan, mari kita angkat pujian. Dialah segalanya. Selamat memberi. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami sidang jemaat-Mu Tuhan bersyukur berterima kasih kepada-Mu untuk hari-hari, bulan dan tahun yang sudah berlalu. Untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang kami tidak bisa lihat satu demi satu Tuhan. Namun kami sungguh menyadari ini semua karena Tuhan. Demikianlah Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga kami tahu mensyukuri hari-hari yang sudah kami terima Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, di hadapan sidang jemaat-Mu, hadir ke depan Tuhan, bersyukur berterima kasih untuk hari ulang tahun mereka Tuhan. Di mana mereka merasakan Tuhan memberikan hari yang baik bagi mereka. Dan mereka bersyukur, berulang tahun. Sejumlah anak-anak-Mu datang ke depan, bersyukur berterima kasih kepada-Mu untuk waktu yang Tuhan beri. Karena itu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya tangan Tuhan menyertai mereka. Kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka. Pertolongan-Mu menyertai mereka. Kuatkan mereka secara rohani Tuhan,
untuk menatap masa depan dengan kuat dan kokoh, bahwa Engkau menolong mereka. Karena itu kami berdoa kepadamu, turunlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus turun atas kehidupan. Jadilah menjadi kuat dan kokoh. Jadilah menjadi orang besar untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Jadilah menjadi saksi Kristus hari ini dan setia sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian seluruh sidang jemaat, kami akan berpisah satu dengan yang lain pada saat ini. Tuhan menyertai kami di perjalanan. Pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru. Hati yang sudah dibaharui Tuhan, untuk menjalani tahun 2026 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Seluruh para pelayan, semua anak-anakmu yang telah turut bekerja, telah turut berkorban, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tidak ada yang luput daripada pengamatan, dan Engkau tahu Tuhan memberi yang terbaik bagi semua orang yang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri kebaktian kami pada saat pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan kekuatan, pengharapan, dan pertolongan Roh Kudus menolong kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin.